Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita mulai dengan kesepakatan dulu. Saya Sarwono Stigno dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Kita mulai dari Bloom taksonomi, dari yang paling rendah tahu, lalu berikutnya adalah paham, lalu bisa menerapkan, lalu bisa menganalisa, lalu sintesa, dan paling tinggi adalah evaluasi. Jadi yang paling bawah adalah low order thinking skill, lalu di ke atas ada namanya high order thinking skill. Nah, ini nggak begitu kelihatan tapi ya nggak apa-apa. Nah, evaluasi itu adalah paling tinggi dan seorang auditor itu harus sampai mencapai belum taksonomi sampai evaluasi baru dia bisa mengaudit dengan lebih benar. Nah, jadi high order thinking skill itu perlu dipahami atau didapat oleh seorang auditor untuk suatu bidang. Kemudian kita melihat ada proses SNI ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Jadi ini ada input, ada activity, ada output. Nah, kita mulai dari risiko pencapaian tujuan organisasi. Nah, tapi biasanya kita lebih ke risiko negatif untuk pencapaian tujuan. Padahal sebenarnya definisi risiko menurut ISO 31000 adalah netral dan ada sisi positifnya atau opportunity atau kesempatan. Nah, sekarang kita ganti istilah tujuan, kita buat kontrol objektif, artinya risiko untuk pencapaian sasaran kontrol objektif itu bisa negatif, bisa positif, dan kita bisa pasangkan kontrol sehingga kepastian pencapaian kontrol objektif itu lebih pasti. Dan kontrol itu terdiri dari kontrol desain dan kontrol fitness. Nah, kebanyakan dicampur. Nah, di sini kita pisahkan. Nah, lalu kontrol desain itu lebih dekat ke risiko, ada lebih dekat ke kontrol objektif. Nah, ternyata urutannya adalah ada risiko, lalu kita buat kontrolnya, kita desain kontrolnya berupa peraturan dan sebagainya, baru bisa diukur kontrol efektivitas keberjalanan kontrol untuk mendukung pencapaian tujuan, untuk mendukung pencapaian kontrol objektif. Kemudian kita lihat contohnya kontrol desain apa? Kontrol desain contohnya rambu-rambu lalu lintas. Jadi dilarang parkir, dilarang stop. Ini contohnya sudah ada kontrol desain P coret tapi tetap ada yang parkir, sehingga sasaran bahwa jalan itu lancar itu mungkin terganggu. Nah, di dalam audit kita kebanyakan berfokus pada audit keuangan sebagai lifeline dari suatu organisasi. Tapi sebenarnya selain keuangan ada juga aset informasi atau SDM yang harus diaudit. Nah, tentang audit nanti di sesi berikutnya akan kita diskusikan. Tapi SDM dan aset informasi itu hal yang sering diabaikan. Nah, kuliah ini memakai Common Body Knowledge dari IIA untuk CIA dan memakai sisa dari ISAKA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan ini baru pengenalan, masih ada 6 sesi lagi. Semoga bermanfaat.